Yang saya hormati bapak-bapak dan saudara-saudara pengurus takmir Masjid Besar Taufik Hidayah yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak dan saudara-saudara pengurus majelis taklim yang mungkin hadir pada kesempatan ini. Yang saya banggakan dan yang saya muliakan, pengurus remaja Masjid Besar Taufik Hidayah beserta seluruh anggotanya. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan limpahan rahmatnya kepada kalian semua, sehingga bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan para bapak-bapak yang sudah meninggalkan kita maupun yang masih ada. Jadi doa saya, doa kami semua para pengurus, para orang tua, menginginkan mudah-mudahan kalian semua menjadi penerus memperjuangkan agama Islam yang kita cintai ini. Yang kedua, salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke ad-din Islam. Dan mudah-mudahan kita dengan memperingati kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaat beliau nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Itu sangat penting sekali bagi kehidupan beragama kita. Jadi kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, utusan Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kita sekalian. Kita tunjukkan dalam hal ini adalah dengan memperingati hari kelahirannya. Jadi sudah banyak disebutkan kemarin pada saat kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW di masjid yang disampaikan oleh Ustaz Nur Hadi. Sudah banyak disampaikan, insya Allah adik-adik para remaja sudah mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Tapi malam hari ini tadi pembawa acara tidak menyebutkan, bahkan di awal ketua pengurus remaja Masjid Besar Taufik Hidayah sudah menyampaikan ke saya bahwa pada malam hari ini saya diminta bercerita gitu. Tidak hanya menyampaikan sambutan saja, tapi saya disuruh bercerita bagaimana sih berdirinya ada madrasah, kemudian ada masjid yang begitu megah semuanya sekarang gitu. Apa sih yang melatar belakangi? Siapa-siapa saja orang-orang yang bergerak atau berjuang pada masa itu. Saya bangga sekali dengan pemuda atau pengurus remaja Masjid Taufik Hidayah ini kepingin tahu siapa sih pendiri, siapa sih yang berjuang, sehingga kita melihat kondisi, katakanlah kalau dilihat dari
segi kenyataan kondisi pembangunan keagamaan di Desa Grogak ini menurut ukuran kita cukup mewah gitu. Siapa saja orangnya. Nah, itulah yang diminta oleh ketua remajanya kepada saya, yang kebetulan saya adalah pelaku yang masih eksis gitu. Alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur saya. Mudah-mudahan masih tetap Allah memanjangkan umur saya sehingga saya masih tetap bisa menyertai kalian semua. Makanya saya mulai kemarin itu pada saat dia menyampaikan rencananya untuk saya bercerita siapa saja, apa dan bagaimana berdirinya yayasan, berdirinya madrasah, berdirinya pembangunan masjid seperti itu, siapa-siapa saja sih pelakunya. Nah, itulah yang ingin diketahui oleh remaja. Maka dalam hal pada saat dia menyampaikan hal ini kepada saya mengharapkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini direkam gitu, sehingga nanti pada saatnya ditulis sebagai sejarah bukan berdirinya Islam di Grogak, tidak, sejarah kemajuan Islam di Desa Grogak. Mungkin itu bisa dipakai acuan. Baiklah, saya akan memulai. Apa sih latar belakang, apa yang melatar belakangi berdirinya Yayasan Miftahul Hidayah di Desa Grogak? Jadi supaya adik-adik dan bapak-bapak semuanya mengetahui apa yang melatar belakangi kok didirikan Yayasan Miftahul Hidayah di Grogak pada tahun 85. Tentunya ada yang melatar belakangi kenapa didirikan yayasan itu. Yang melatar belakangi berdirinya yayasan adalah adanya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda. Jadi dulu namanya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda. Yang salah satu pengurusnya waktu itu tidak ada BP3. Kalau sekarang kan komite. Sebelum BP3 juga itu pengurus madrasah. Yang kebetulan pada waktu itu saya ditunjuk sebagai sekretaris pengurus Madrasah Ibtidaiyah mulai tahun 78. 78 saya ikut mengurusi madrasah pada tahun 77-78. Kira-kira yang sekolah tahun itu ada enggak? 77-78. Saya ditunjuk oleh pengurus pada waktu itu adalah sebagai sekretaris. Yang keduanya almarhum Bapak Muhammad Aitor, itu ketua pengurusnya. Kemudian bendaharanya Bapak Muhammad Ali, Bapak Ali Guru, itu bendaharanya. Nah, kemudian Bapak Sadawi, ingat Bapak Sadawi Pak Syaihu? Beliau itu anggota. Nah, tugasnya apa waktu itu pengurus itu?
tugasnya adalah mengurusi madrasah itu bisa berjalan. Kalau tidak salah gurunya cuma 5 orang. Almarhum Bapak Haji Amin Mustafa itu paling lama jadi kepala sekolah. Sebelum negeri juga beliau sudah jadi kepala sekolah di Grogak ini. Jadi bersama-sama dengan almarhum Bapak Nur Samsudi juga, waktu dulu sekolahnya tidak di madrasah sekarang, sekolahnya masih di TK sana. Sehingga karena ada dari pemerintah pada tahun 77 itu dapat bantuan impres namanya, sehingga mencari lokasi yang lebih luas pada tahun itu. Nah, diwakafkannya lah oleh keluarganya Bapak Haji Arham, jadi neneknya Haji Arham yang mewakafkan tanah itu sebesar 35 are di madrasah yang sekarang ini. Jadi neneknya Haji Arham itu namanya Dadong Ketut Brahim namanya. Beliaulah yang mewakafkan tanah tersebut untuk Dadong Tut. Jadi yang berikrar Pak Ayan Dahruni, Pak Ayan Dahruni yang mengikrarkan, wakil daripada Dadong Tut Brahim. Saya masih ingat itu waktu saya ngaji di sana, saya sering menggoda beliau, almarhum Dadong Tut Brahim ini, karena beliau pada waktu itu sudah tidak melihat. Jadi dia hanya pendengarannya saja yang tajam sekali. Kalau beliau mendengar pohon mangganya ada yang melempari, dia dari dalam sudah marah-marah itu. Saya paling sering menggoda beliau gitu, padahal tidak ada apa-apa. Saya goda beliau supaya beliau marah-marah gitu. Nah, itu intermezzo. Nah, di dalam perjalanan tahun 77 itu kami beserta pengurus mengupayakan bagaimana madrasah itu bisa berjalan. Masyarakat pada waktu itu menyumbangkan beberapa pohon kelapa, karena pohon kelapanya masih rapat betul dulu itu. Jadi masyarakat yang punya pohon kelapa itu disumbangkan, ada yang menyumbangkan 2 pohon, ada yang menyumbangkan 3 pohon, ada yang 5 pohon. Jadi yang paling banyak menyumbangkan pohon kelapanya itu adalah keluarga almarhum Bapak Muhammad Aetab, Bapak Dolah itu. Kemudian banyak-banyak menyumbangkan 5 pohon kelapa, disumbangkan untuk membiayai, untuk menggaji guru yang ngajar pada waktu itu. Kalau pohon kelapa itu turunnya kan 2 bulan sekali. Nah, sedangkan menggaji gurunya kan tiap bulan. Nah, itulah fungsi pengurus. Jadi tukang alap ini yang mengurusi ngalap kelapa ini sudah ada pengurusnya. Itu datuk-datuk kita itu yang banyak datuk, semacam Datuk Ali. Itu yang menjadi orang yang bertugas mengurusi ngalap kelapa itu. Nah, sedangkan pengeluaran kita untuk menggaji guru itu setiap bulan, hasilnya bagaimana? 1 kali ngalap kelapa selama 2 bulan itu hanya cukup untuk menggaji guru 1 bulan plus administrasi, beli kertas, beli kapur dan lain sebagainya. Habis. Jadi yang turunnya kelapa 2 bulan itu habis untuk 1 bulan. Itu berjalan sampai dengan tahun 85. Jadi kalau sudah tidak menurunkan kelapa, almarhum
Bapak Muhammad Aitar mencari saya pada tanggal tua seperti tanggal 27 sampai dengan 29. Beliau sudah mencari saya. Hor dijual yang pipis jani malu. Angon maya gaji gurune, honor gurune jani. Tanggal satunya itu, katakanlah tanggal, ini bulan apa? Bulan November. Untuk Desember tanggal 27 sampai dengan 29 November dia sudah ke rumah. Berunding di mana? Kita carikan jalan keluar untuk memberikan honor para guru itu. Alhamdulillah para guru waktu itu lillahi ta'alanya besar sekali, sehingga madrasah itu sampai sekarang eksis. Kalau tidak begitu mungkin sudah roboh nama madrasah. Tidak ada madrasah itu kalau memang guru-gurunya waktu itu tidak memang betul-betul lillahi ta'alanya sangat besar sekali. Apa upaya saya? Pinjam ke sana sini, pinjam bagi agnia yang memungkinkan untuk bisa dipinjami, saya pinjami. Nah kemudian untuk mengembalikannya dari mana? Mengembalikannya adalah pada saat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu digunakan untuk itu, di sebagian diberikan kepada mustahik, pada fakir miskin. Di situ kan ada bagian dari apa namanya yang berjuang, ya? Bukan amil Pak, sabilillah. Bahkan amil itu tidak mengambil waktu itu karena kekurangan untuk membayar. Jadi setiap tahun kita pinjam kepada orang agnia yang mungkin memberikan pinjaman pada waktu itu, yang sering memberikan pinjaman almarhum Datuk Abu, dagangannya besar sekali, Datuk Abu Hanifah namanya, di rumahnya sekarang itu di rumahnya Pak Junaidi, itu rumahnya, dagangannya istrinya namanya Danong Timah, itu besar sekali dagangannya. Dan Bapak Haji Amin Mustafa juga sering memberikan pinjaman itu. Nah bayarnya ya itu, bayar pinjaman itu Idul Fitri. Setelah ada orang bayar fitrah, dari situlah kita alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar cukup untuk membayar 6 bulan gitu. Zakat fitrah itu cukup untuk membayar 6 bulan honor guru dan administrasi. Itu tiap bulan seperti itu sampai dengan tahun 85. Tahun 84 itu saya kan aslinya orang Pengasulan gitu. Jadi kita semua lebih banyak di Grogak ini adalah orang Pengasulan. Nah kemudian saya ke Pengasulan itu pada tahun 84 itu sengaja kepingin tahu Pengasulan itu menjalan sekolahannya apa sih, apa yang menurut kok bisa berjalan bagus. Tak dia di dalam perlombaan itu pasti juara 1 dia Pengasulan itu, karena kalau ada perlombaan kita pasti diundang. Tetap juara 1 saja dia. Apa sih yang melatar belakang ini? Tak tahu. Saya tanya ke sana. Dia sudah lebih dulu mendirikan sebuah yayasan. Dengan yayasan itulah mereka berjuang untuk menggali dana ke seluruh Indonesia. Nah kemudian pada saat saya silaturahmi ke Pengasulan itu, saya menanyakan bagaimana caranya untuk mendirikan yayasan gitu. Memang saya waktu itu dienyek, kamu terlambat katanya. Umur madrasahmu tahun 70 berdiri,
sekarang sudah 84. Kok baru adi marit keten biyen bahasa Bali ini adi marit keten-keten metakon apa sih yang ngalih bibis miayain sekolah. Ya sekalipun terlambat, tapi saya punya kemauan besar untuk itu. Akhirnya oleh Pak Hakim masih ya, jadi Al-Mukarram Ustadz Hakim, anaknya Bapak Haji Hakim namanya itu, kemudian bapaknya namanya Bapak Haji Junaidi. Jadi pamannya namanya Datuk Haji Munawar yang punya tanah ini, yang seluas ini. Datuk Haji Munawar punya tanah itu, masih paman saya gitu. Jadi saya masih sepupu dengan Haji Hakim itu, masih sepupu. Jadi kita masih enak berbicara berkaitan. Kebetulan pada waktu itu beliau sebagai pengurus yayasannya. Karena saya sudah capek tiap bulan cari lain didian lah sekolah nih, kamu mai pengilengal yang pinjaman untuk memberikan gaji gurunya, padahal tidak terlalu besar. Ada yang 150 rupiah menerima, ada yang 100 rupiah, yang kepalanya 250. Itu ngebuyung pada ngaliang setiap bulan tuh. Tahun itu tahun 80-an itu. Sehingga saya katakan nunang nyuh 2 bulan untuk bayar 1 bulan lah. Nah itu alasan saya kenapa saya ke pengasuhan menanyakan bagaimana sih caranya mencari dana untuk membiayai sekolah. Akhirnya diberikan petunjuk oleh Haji Hakim, caranya seperti ini. Akhirnya sampai di rumah saya menghadap kepada almarhum Bapak Muhammad Thohir. Sebelum itu saya ngomong-ngomong dulu dengan Pak Zaki dan almarhum Bapak Haji Amin Mustafa. Saya masih ingat sekali duduk saya dengan beliau bertiga di depan rumah Pak Haji Amin. Itu ada apa namanya, semen leneng lah katakan. Jadi cukup untuk bertiga duduk di sana sambil menunggu waktu maghrib. Saya sengaja lebih awal ke masjid waktu itu. Saya duduk setelah saya datang dari pengasuhan. Pak Zaki, Pak Haji Amin belum dari haji dia. Pak Amin, kira-kira kengken asana ngejen kelengan yayasan. Berat tuh, bahasa beliau gitu. Berat, harus ngelaki ini, harus ngelaki itu. Genep tuh aturan yayasan ini. Tapi karena saya punya kemauan yang tinggi gitu, saya tidak putus asa menyampaikan hal ini. Kemudian saya cari. Kebetulan saudara Saleh itu sudah bekerja di PA dia waktu itu. Pas dia pulang dari Singaraja ke rumah, saya ajak cerita juga. Hampir sama nada suaranya, nada jawabannya. Akhirnya saya mencarilah orang tua. Yang pertama saya cari adalah Bapak Muhammad Thohir almarhum. Karena dia saya anggap dia adalah orang tua saya, guru saya, beliau itu. Dan sehingga saya komunikasi saya lancar dengan beliau, tidak ada malu-malu lah. Saya menyampaikan hal tersebut. Beliau sangat respon apa yang saya sampaikan.
baru kali ini aku melihat tahu pemuda seperti kamu, katanya waktu itu saya dikatakan begitu, tapi saya tidak bangga gitu, tidak terlalu besar hati, besar kepala, tidak. Tapi saya punya kemauan kuat. Bagaimana madrasah ini eksis, bagaimana madrasah ini bisa maju. Beliau merespon, itu baru satu orang. Setelah itu saya menghadap lagi dengan Bapak Muhammad Aitar, datuknya ini, siapa namanya? Hah? Sulfan, ya, itu datukmu. Yang kebetulan waktu itu ketua saya, ketua pengurus madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Geroka. Saya sampaikanlah permasalahannya. Beliau merespon, betul-betul merespon atas informasi yang saya sampaikan. Baru 2 orang, berarti dengan saya 3 orang. Kita bersepakat untuk itu. Itu kan masih ada zaman mesin ketik ya. Kalau beliau mau kirim surat itu tidak pakai konsep dulu, langsung beliau ketik di situ dari kemampuan otaknya beliau untuk membuat konsep surat. Dia mau kirim surat kemana sudah di otaknya itu sudah tertera itu apa yang akan dia keluarkan, apa yang akan dia tulis. Atas kemampuan beliau lah kedua yayasan ini disesuaikan dengan kondisi Geroka. Selesai membuat itu baru beliau sendirilah yang bergerak untuk mengundang siapa yang menjadi pengurus pada waktu itu. Jadi kita bertiga, saya, Pak Muhammad Aitar, Pak Tahir. Tapi yang bergerak di bidang administrasi itu lebih banyak dilaksanakan oleh Bapak Tahir. Nah kemudian waktu itu karena diminta oleh notaris itu supaya pendiri itu 5 orang gitu. Akhirnya Pak Muhammad Tahir, Pak Aitar, Bapak Muhammad Hashim, dan saya gitu. Pak Aitar, Pak Tahir, Pak Muhammad Hashim, saya dengan Pak Saleh, Pak Dola. 5 orang itulah yang menjadi badan pendiri dari Yayasan Miftahul Hidayah. Nah kemudian pengurusnya waktu itu siapa? Ketua sekretaris bendaharanya. Ketuanya adalah Bapak Muhammad Zaki. Wakil ketuanya lupa saya siapa wakil ketuanya. Kalau sekretarisnya Bapak Ustadz Nur Khalik yang sekarang ada di Gondol. Beliau sekretarisnya, memang beliau ini konseptor juga untuk menggali dana. Beliau sangat getol di dalam yayasan itu. Nah kemudian bendaharanya adalah Bapak Haji Amin Mustafa. Beliau adalah orang yang betul-betul amanah. Saya katakan begitu, memang beliau tidak pernah mencatat keuangan itu menunda. Sekarang masuk uang, nyanande, tidak ada cerita itu di dalam kehidupan dia memegang uang yayasan itu, baik memegang uang masjid. Beliau selalu segera mencatatnya. Kalau ada orang ya pengeluaran keuangan juga begitu. Siapa yang meminta uang harus menandatangani di situ. Jadi beliau tidak mau ambil risiko siapapun orangnya. Sampai almarhum Pak Tahir mengambil uang untuk membeli
untuk membeli administrasi. Tidak banyak sebenarnya dia ngambil uang. Paling banyak dia ngambil uang 500 rupiah misalnya. Harus ditandatangani pakai kwitansi dia. Karena betul-betul takut, karena ia betul-betul bertanggung jawab dengan itu adalah masalah amanah yang tidak boleh diselewengkan gitu. Jadi dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan amanah yang diberikan. Nah, kemudian apa saja sih yang diurusi yayasan pada waktu itu? Tadi sudah saya ceritakan, alhamdulillah dengan berdirinya yayasan diurus oleh, katakanlah pengurus tadi, Pak Nur Halik, Pak Zaki, Pak Nur Halik, dan Pak Haji Amin Mustafa sebagai roda daripada pengurus yayasan itu berjalan. Baru setahun berjalan, alhamdulillah pengurus tidak bingung-bingung lagi mencari dana untuk membayar gaji guru. Operasinya bagaimana? Pada waktu itu Wesel itu masih eksis, masih boleh berjalan dengan cara mengirimkan proposal kepada agenia-agenia yang ada di seluruh Indonesia. Cuman mencari alamatnya kemana? Nah, ini yang menjadi PR yang paling sulit. Salah satunya yang ditempuh ya ke kantor pos, karena jatuhnya uang yang dikirim oleh agenia itu pasti ke kantor pos. Kantor pos itu pasti mencatat siapa yang namanya orang yang mengirim ini kepada yayasan ini misalnya. Kantor pos nyatat. Pertama kali kita minta pada, tentunya kita ya bisik-bisik di belakang, tidak di depan. Kita bisik-bisik sama pegawai pos, Pak ide lah tolongin aja, saya mana ke yayasan, tolongin aja ide alamat-alamat agenia yang ada di mana saja gitu, seluruh Indonesia. Nah, karena kita sudah kenal baik dengan yayasan, dengan kantor pos itu, akhirnya diberikan. Pertama kali mengirim surat itu disertai proposal itu, katakanlah proposal dikirim pertama kali 750 proposal. Saya masih ingat sekali. Dengan setiap surat itu diisi kartu Wesel. Nah, di surat itu pengajuan permohonan untuk program yang dibuat oleh yayasan. Salah satunya adalah madrasah, kemudian menyantuni anak yatim. Ada anak yatim yang disantuni pada waktu itu, kalau tidak salah Haryadi itu seumur, kalau ada anak-anak yang seumuran Haryadi itu yang masuk dalam santunan yang disantuni oleh yayasan. Nah, kemudian dakwah, jadi dakwah itu tetap santrennya Pak Asim. Nah, kemudian yang paling besar adalah saya diberikan wasiat waktu itu untuk membangun masjid. Jadi yayasan itu pekerjaannya. Nah, sehingga sampai sekarang ini kita yayasan ini bisa mengantarkan madrasah itu sampai menjadi negeri. Memang pada waktu itu guru-guru yang seperti adiknya Pak Nur Samsuri, beliau itu namanya Pak Samsul Hadi. Beliau ikut mengajar di sini dulu, sempat menanyakan katanya sama Edi Ridwan,
karena dia pernah ke Lampung. Sekarang di Lampung Pak Samsul Hadi itu. Bagaimana madrasahnya? Oh, madrasahnya sekarang sudah dinegerikan. Dia jengkel waktu itu, ngapain dinegerikan? Itu aset para orang tua kita, ngapain kok dinegerikan? Tapi posisinya tidak di madrasah itu sekarang. Nah, posisi sekarang di tanah madrasah dulu itu menjadi TK. Nah, barulah dia tertawa dia kalau TK-nya negeri, tidak. Itu masih diurus oleh orang-orang kita, katanya Pak ini Edi. Nah, sehingga singkat cerita, saya juga lupa membawa foto padahal di rumah itu ada foto pengurus lengkap. Yarham juga sudah mengupdate foto itu. Jadi di sampingnya ada papan nama Yayasan Miftahul Hidayah. Jadi itulah kira-kira yang diurusi oleh Yayasan Miftahul Hidayah mulai berdirinya tahun 85. Saya kira itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Barangkali memang ada sih mungkin hal-hal yang kurang, nanti bisa ditanyakan. Barangkali dalam menulis di sejarah nanti ada hal yang kurang mungkin bisa ditanyakan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa. Karena ingatan juga sudah mulai agak sudah banyak yang berkurang gitu. Jadi mohon dimaklumi. Untuk itu saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih.